kalau dibandingkan Habibur Rahman tiap pagi atau malam bikin press conference menjelaskan bahwa poin ini sudah kami tolak. Ada 3 tugas polisi. Ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Nah, yang penegakan hukum ini, ya udah tuh. KUHP ini nih. Nanti akan tambah dominatif, gapnya tambah serius. Polisi akan semakin dominan. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast Tampol Video Project. Kali ini di episode ke-5 kita bakal bahas lagi soal yang lagi banyak diperbincangkan di publik juga, yaitu soal revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bahasanya sangat hukum dan ribet banget, tapi pengennya di dalam podcast ini kita bahas secara lebih sederhana dan supaya bisa lebih dimakan lah ya sama kita semua sebagai publik. Nah, kalau kita bicara soal latar belakangnya, soal KUHP ini memang itu sudah berlaku atau sudah mulai dibahas di tahun 2004, jadi udah cukup lama. Lalu berhenti di tahun 2012 dan sekarang tiba-tiba DPR lewat Komisi 3 itu buru-buru gitu untuk segera mengesahkan dan bahkan membahas daftar inventaris masalah hanya dalam waktu 2 hari. Nah, di sini kita bakal bahas sebetulnya kenapa sih KUHP itu penting buat publik dan bagaimana sebetulnya soal politik hukumnya dan juga aspek-aspek dalam KUHP yang perlu jadi perhatian kita bersama. Ada tamu istimewa hari ini yang juga merupakan sebuah comeback sebuah comeback ya dari 2 orang yang sudah lama tidak muncul di dalam podcast ya. Ada Bang Haris Hazar lagi Bang Haris Azhar, dan sekarang kita tukeran peran. Dia wawancara gue. Iya, sekarang gue yang mau wawancara dia. Kalau dulu di tahun 2021 gue yang diwawancara, dan mudah-mudahan abis podcast ini akankah kita dilaporkan? Itu baru ngomong. Ya, silahkan lah ya. Silahkan kita ngobrol. Nah, jadi Bang Haris nih, karena kemarin udah banyak banget dan lagi ngehits banget di mana Habibur Rahman atau kita manggilnya Bibuk, itu orang Jakarta Timur juga. Bibur. Nah itu kemarin sempat bilang bahwa kalau misalkan mau menolak ya udah kalau gitu dibahasnya 12 tahun lagi aja KUHP-nya gitu. Nah menurut lu maksudnya dia. Nggak usah kayak gitu. Iya, nah menurut lu nih kalau misalkan kita lihat ya kan KUHP ini nggak cuman satu-satunya undang-undang yang dibahas buru-buru, terus udah gitu juga nggak melibatkan partisipasi publik gitu. Ini tuh sebenarnya pembentukan undang-undang yang aneh kayak gini tuh kepentingannya sih apa sih Bang? Kalau pakai gua apa saya di sini kita nih? Dari tadi gua lu lagi. Kalau nyantai aja lah. Kalau menurut gua nih ya, ini karena udah dikit lagi udah mau meledak ya. Udah mau meledak. Situasi penegakan hukum terutama oleh kepolisian yang tidak populis. Okay. Jadi sebenarnya situasi polisi asal dia nangani kasus kan pasti banyak komentar ya. Nah ini gue mau ngegambarin soal faktor psikologi sosialnya dulu dalam rentetan waktu. Entah kita melapor atau kita tahu saya warga ya, orang sipil melapor ataupun kita yang dilaporkan, itu pasti ada kontroversi, ada kontroversi yang terjadi. Kalau misalnya warga sipil yang melapor, itu pasti gue ngomong pasti tuh ini karena hampir sering terjadi gitu ya. Itu dia nggak akan lanjut. Oke. Kenapa dia nggak lanjut? Karena ya you cuma orang biasa. You nggak punya backup politik, you nggak menakutkan buat si penegak hukum. Maksud menakutkan itu artinya nggak sesuatu yang membuat indikator institusi tersebut atau kantor tersebut jadi menurun. Makanya kadang-kadang yang perlu ditulis di KUHP yang baru adalah bagaimana tata cara memviralkan. Betul, iya benar. Karena kalau udah viral,
Itu kan hukum acara yang tidak tertulis ya. Yes. Udah viral baru. Kalau dulu nih belum ada sosial media, zaman kita nih waktu masih muda-muda, mesti melapor ke media. Iya. Apalagi waktu zaman Kalau sekarang kan no viral no justice gitu. betul. Nah kalau dulu kita mesti bikin press conference ke media, tim media amplify. Kan zaman-zaman baru reformasi dulu media cukup kuat lah ya. Nah itu situasinya Bob. Jadi publik itu kalau lapor biasa nggak jalan. Jadi kalau pakai indikator-indikator yang rasional, ada kasus melapor, ada korban, ya ditangani sama polisi. Tetapi kemudian speed perjalanan penanganannya Itu. kurang, kurang oke, atau kadang-kadang Atau malah bahkan dilaporin balik dalam di Cirebon siapa tuh kasus yang perempuan jadi korban itu? Vina. Butuh film layar lebar. Iya. Sampai jadi viral, akhirnya ditindaklanjuti. Ya kan, gara-gara dibincangkan di sosmed, gara-gara ini kan kasus-kasus real, Ya. apa segala baru itu. Selama ini kemana aja? Nah, itu kalau kita lapor atau kita jadi korban ya. Nah, sekarang kalau misalnya warga sipil yang dijadikan terlapor, nah itu biasanya ditargetkan kayak kita kan sweet citizen asik. Apa itu maksudnya? Ya, bukan sweet 17. Maksudnya warga yang baik-baik, yang manis-manis aja. Ya. Nah, jadi kalau warga biasa nggak disukai oleh penguasa, penguasa itu ada dua kalau menurut gua, penguasa politik maupun penguasa bisnis. Yes. Maka cepat sekali tuh kasus. Betul. Nah, Karena ada duitnya. karena ada duitnya, karena takut digeser. Betul. Ya kan, atau misalnya pejabat tersebut ada yang mungkin utang budi, nah, atau ya kan gue juga praktek lawyer gitu ya, karena gue juga tanya sama polisi sama penyidik, mereka bilang ada istilah mereka atensi. Jadi ini atensi bang, gitu, ada atensi dari atasan atau atensi dari orang luar kantor, ya kan. Terus gue bilang saya juga atensi kok sama kamu sih. Sebagai warga saya ngawasi polisi. Iya betul. Nah jadi ada situasi gitu. Jadi kalau misalnya dari warga dilaporin cepet. Iya. Kalau warga yang laporin lama. Ini situasinya KUHP. Yang dimana sebelum direvisi juga udah jadi Nah jadi ribet banget sekarang. sebetulnya KUHP yang tahun 81, yang nomor Undang-Undang nomor 8 tahun 81, itu saja banyak dilanggar. Iya. Yang katanya perlu direvisi dan perbaiki, itu saja banyak tidak dijalani oleh para penegak hukum sekarang. Ya kan? Kita ngalamin sendiri. Yes. Waktu kita dibawa ke Throwback nih ya kita ya. pakai kasus kita, Fathia ini mau dijadiin saksi ahli, mau dijadiin saksi kota. Saksi buat saya buat saksi buat dia. Padahal peristiwa yang didalilkan, dituduhkan kepada kami sama. Nah, kalau sama, maka dia tidak boleh saling memberatkan satu sama lain. Itu namanya self-incrimination. Jadi itu dalam konsep hak asasi manusia dan dalam konsep hukum itu juga dilarang. Nah itu di dalam KUHP yang sekarang tuh bang ada itu. Nggak bisa dibilang di RKUHP yang sekarang. Nanti gue jelasin. Oke. Nah tadi menjawab lo pertanyaan tadi soal kenapa situasi ini. Jadi KUHP yang lama pun banyak dilanggar. Iya. Nah jadi praktek atau agenda kenapa dari 2024, 2012 baru sekarang 2004 terus 2012 terus baru sekarang nih baru mau disahkan. Kayaknya ada sejumlah hal peristilahan atau konsep hukum pidana yang memang seperti kata kalau orang fashion tuh lu hari begini masih pakai celana kayak begini lu kayak gitu-gitu. dulu. Jadi misalnya kayak konsep soal restoratif justice. Betul. Itu yang mau dimasukin ke dalam KUHP yang baru. Lalu penguatan sejumlah hal yang baru. Kalau menurut Mr. Wamen Hukum, Mr. Edi OS, kalau kita kan Haris Windows ya, dan Fathia Windows, itu OS dia. Kalau menurut Prof. Edi, ketika tanggal 9 tuh datang ke DPR menyerahkan naskah, juga diamplify, disambut oleh abang kita yang
dari Jakarta Timur tuh ya kan, Iya. Bang Habibur Rahman. Ini ada 10 agenda pembaharuan. Yes. Gue cuma mau menegaskan, mudah-mudahan video statement gue ini bisa dipotong, ditegaskan untuk bilang bahwa itu cuma judul. Isinya yang penting. Itu dia. Detailnya seperti apa. Betul. Nah, jadi KUHP yang baru ini gue masih melihat sebagai sesuatu yang sekedar mau masukin beberapa tema-tema perkembangan hukum acara pidana yang baru. Oke. Nah, KUHP yang lama, gue mau bilang bukan masih oke, cuman KUHP yang lama aja banyak nggak ditak-atik. Iya. Oke. Iya. Nah sekarang di KUHP yang baru, kalau dari lu kita bicara soal tanggal 9 Juli tadi penyerahan ya kan, surat ini. Kenapa gue bilang kita nggak bisa bilang di rancangan yang baru ada soal tadi apa? Rancangan kita undang-undang hukum acara pidana. Ada poin-poin yang Oh, yang ada 10 poin penting di dalam KUHP. nah itu kan detailnya kita nggak tahu kan, Iya. karena memang nggak pernah dibuka naskahnya. Dan nyalain website lagi. Nyalain sekarang setelah berhari-hari, Iya. bener kan? Dia kan nggak bisa sebelum kelakuannya orang tersebut ya harus Nggak mau nyebut nama orang lagi ya. Habibur Rahman mendisplay di sosmednya dia soal front page-nya DPR kan agak buat gue nih nggak boleh, tidak baik, tidak elegan, dan harusnya bisa lebih baik kalau dibandingkan Habibur Rahman tiap pagi atau malam bikin press conference menjelaskan bahwa poin ini sudah kami tolak. Iya, betul. Tapi nggak detail Ya, gitu. gue jadi inget namanya Dunia Dalam Berita. Ada reporter dulu di TVRI ngebacain berita. Ya, sekarang ini sudah dihapus. Iya, udah aja gitu. Dia temen gue kok. Gue kenal dia. Dia dulu orang, kalau nggak salah dia direkturnya LBH Rakyat ya. Suka nongkrong di LBH. Suka datang ke Kontras dulu ya kan. Jadi dia tahu betul. Gak terima gua kalau misalnya tiba-tiba dia jadi anggota DPR bacain hasil. Ya pasal ini sudah dihapus, nggak begitu dong. Iya. Nah, mestinya ia memimpin proses ini dengan baik, mengakomodir suara-suara korban yang tadi tesisnya. Jadi sebenarnya yang masalahnya bukan cuma rancangan UHAP-nya yang nggak ada, naskah akademik. Nah, itu. Karena menurut Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya kan nomor 12 tahun 2011, itu harus disusun naskah akademik yang memuat 3 aspek yang pengen gue sebutin di sini, namanya aspek sosiologis. Oke. Aspek sosiologis itu dari pengalaman kita nih, Iya. dari pengalaman gue sebagai lawyer, pengalaman kita kerja advokasi, ada banyak peristiwa sosial yang namanya kriminalisasi, yang namanya lapor terus kena hamsiam sama polisi nggak dijalanin. Itulah aspek sosiologis. Di naskah akademik itu dimuat nggak poin itu? Bahwa orang ngelapor nggak ditindaklanjuti, ya kan? Lalu ada penggunaan hukum acara pidana sebagai alat untuk menyerang musuh, kelompok kritis, kelompok oposisi, kelompok advokasi, sebagai instrumen pemidanaan nih, perserangan hukum terhadap orang-orang yang kerja dalam reformasi atau isu-isu advokasi. Nah itu yang harusnya masuk ke dalam naskah akademik. Naskah akademiknya mana? Lihat tuh kita tuh. Yang menarik, mereka kan berapa dulu bicara nih. Kami sudah ke diskusi 50 bahkan sampai hari habis lebaran atau pas saat lebaran. Menurut gue ya itu salah juga. Ya kan nggak penting juga mau lebaran nggak lebaran. Iya, dan buru-buru juga gitu maksudnya. Nah 50 itu Bob, 50 kali pertemuan itu dalam rangka menguji naskah atau mencari masukan. Iya. Ya kan? Gua orang yang hormat sama dunia akademik, tapi gua mau tanya, dunia akademik itu yang diajak diskusi siapa? Apakah orang-orang yang memang punya kompetensi dan punya bahan riset soal hukum acara pidana? Jangan sampai nih orang-orang kampus yang diajak ini, ya kan? Apa istilahnya? Akademisi yang telepon koin, yang kasih uang terus ngomong. Iya. Udah bahkan sekarang akademisi. Waktu kita di bawah kepala ingat gak? Iya. Ada akademisi yang ngaku akademisi dari Universitas Pancasila, ya kan?
ngaku-ngaku ternyata dia nggak pernah riset soal hukum acara pidana, nggak punya bahan riset topik yang kita sedang dipidana. Dan orangnya menjatuhkan aja jatuhnya. Jadi yang diklaim 50 itu siapa? Buka dong. Betul. Dan bahkan sekarang ada satu ahli yang dari akademisi yang malah bilang bahwa KUHP ini Ganjar Bondan. Nah, dia bilang itu nggak perlu disahin. Saya nggak layak buat disahkan. Gue curiga waktu baca tweetnya Kang Ganjar itu, gue curiga apa sih undangan dia waktu diajak dulu? Iya. Jangan-jangan gak ada naskah, cuman dia kasih masukan. Pasti kan ya kita percaya. Tadi kena clickbaitnya Habibur Rahman dan kawan-kawan. Iya, nggak. Yang gue pikirnya gini nih, waktu diundang orang-orang itu kan orang-orang itu presentasi kan. Iya, betul. Ya orang kayak Ganjar kan pasti ya ngigonya aja lagi tidur soal hukum acara pidana pasti. Ya udah deh harus dia punya banyak bahan dia pasti kasih masukan. Nah jadi gue curiga waktu yang dibilang pemerintah itu diskusi ke-50 itu di periode kapan? Terakhir kan papernya tahun 2012. Nah, jadi itu nggak dipakai. Nah itu nggak dipakai. Di sesi yang mana sekarang? Jadi sekarang kita hari ini kan tinggal menarik nih lihat si Habibur Rahman ngumumin pasal yang ini udah nggak ada. Yang ini yang nggak ada terus yang mana? Kan rancangan yang mana? Makanya perdebatan ini harusnya dimulai dengan nih bahan yang didiskusikan, dijelasin yang mana apa masalahnya gitu. Dan itu tuh ternyata kalau misalkan dari koalisi KUHP gitu ya, koalisi masyarakat sipil untuk pemborong KUHP bilang bahwa ternyata pertemuan dengan pemerintah itu cuma terjadi sekali dan itu juga satu arah. Mereka cuma ngomong, abis itu pulang. Terus kalau yang sama DPR bahkan itu sifatnya informal gitu. Jadi maksud gue kayak gue jadi mikir ini tuh sebetulnya barang ini tuh buat siapa sih? Kenapa jadi buru-buru? Terus kalau misalkan disahin, kalau tadi kita udah ngobrol banyak soal undue delay, terus kita ngobrol juga soal banyaknya praktek kriminalisasi dan bahkan kalau penyiksaan nih, polisi juga kalau di KUHP yang baru di draftnya itu minim banget pengawasan. Pengawasannya cuma di internal gitu. Jadi kayak polisi nyepuin polisi lagi jeruk makan jeruk gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi maksud gua kayak yang tadi lu bilang gitu, perubahan istilah doang. Bener, kayak penyelewengan yang udah dilakuin hari ini itu cuman dilegitimasi aja sama KUHP yang baru dengan tertulis. Apalagi kalau kita ngobrol soal tadi aspek soal restoratif justice. Tadi gue ada poin soal itu, gue tambahin terus gue. Soal restoratif justice itu kan bilang bahwa sebetulnya definisi aslinya kan adalah pemulihan hak korban. Tapi jatuhnya malah jadi penghentian kasus. Yang pada akhirnya di kasus-kasus yang undue delay tadi bisa jadi orang dipaksa damai aja deh lu. Kan dia udah ganti rugi. Padahal ganti rugi harusnya tidak menghentikan kasus gitu. Gue mau nyambung nih ya. Mau nambahin. Pertama ada penunggalan penyidik pada polisi. Nah itu. Penunggalan penyidik pada polisi. Ngeri banget tuh. Jadi semua kasus tindak pidana di luar KUHP, kita kan banyak KUHP, jadi di hukum pidana itu ada tindak pidana yang ada di KUHP, ada yang di luar KUHP. Yang di luar KUHP itu penyidiknya kan kalau di rancangan yang beredar dibagi-bagiin sama tukang ngoper koran nih, gak apa deh. Pokoknya yang kita baca nih ya. Itu penyidik itu ada 3. Penyidik Polri, penyidik khusus, sama PPNS. Nah, dengan dijelaskan di dalam situ, bila mana sih si penyidik Polri, bila mana penyidik PPNS, bila mana penyidik khusus itu menangani tindak pidana. Tapi semuanya intinya dikunci langsung harus lewat penyidik Polri. Jadi semua tindak pidana ini nih, saya ada OJK. OJK itu menurut undang-undang di rumpun keuangan gitu ya. Itu mereka punya fungsi penyidikan. Waktu itu menurut undang-undang itu polisi udah nggak lagi karena OJK yang nanti bisa nangani sendiri. Tapi menurut KUHP ini balik lagi. Oke? Itu satu hal. Yang kedua, ada beberapa juga concernnya diambil lagi soal expertise dalam soal penanganan penyidikan yang khusus tadi. Nah, nanti semua intinya lewat sana. Jadi penyidik Polri menjadi sangat dominan, power banget.
Nah, isunya kemudian di ujungnya tuh di pasal berapa itu kewenangan penyidik itu dia juga punya wewenang memediasi restoratif justice. Nah, sebelum kita kulitin itu, kalau kita lihat di bagian restoratif justice itu standarnya kan di mana dia boleh melakukan restoratif justice? Di tahap penyidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau di pengadilan. Padahal kan konsep akademik restoratif justice tadi yang lu bilang itu kan. Iya. Memulihkan korban. Habis itu memastikan bahwa supaya meminimalisir potensi terjadinya kembali peristiwa tersebut. Nah, itu restoratif justice. Oleh karenanya dia butuh fakta. Hasil fakta yang solid. Nah, saudara-saudara sekalian, pengalaman kami waktu kami dipidanakan, kami coba di restoratif justice. Iya. Dasar itu restoratif justice, gara-gara saudara Luhut tidak bisa datang ketika kami bisa datang. Ya kan, saudara Luhut bisa datang ketika kami tidak bisa datang. Terus Gara-gara jadwal nggak ketemu, gagal restoratif justice. Kita tanya sama penyidik Polri waktu itu. Jadi gimana ini standarnya? Ya nggak ada, Bang. Nggak ada. Gimana subjektivitas mereka doang kan? Nah, jadi kita ini mau ngacu kemana? Temen gua, yang namanya restoratif justice, harus ada faktanya dulu. Yes. Gitu. Atau setidaknya ada satu keyakinan. Dan tidak boleh si penyidik. Kalau penyidik yang memediasi, penyidik yang nentuin. Iya, betul dia. Nah, tapi tadi benar tuh bahwa semua kontrol itu hanya ada di kepolisian. Internal. Di kepolisian. Jadi ini RKUHP yang baru ini mau meningkatkan status Perkap Polri tentang manajemen penyidikan. I see. Ya kan, dulu kan internal. Perkap Polri nggak bisa ngatur tentang mekanisme di luar polisi. Nggak ada. Kalau kenapa dominan sekali polisi di Perkap Polri? Ya, memang itu barangnya mereka. Betul. Tapi kalau misalnya ini KUHP, udah legitimate banget. Makin legitimate. Nah, nggak boleh. Nah, mestinya ada hakim pengawas. Itu. Dan ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada di berkas yang dibagi sama lapor. Kalau itu Kompolnas apa gunanya tuh? Ada gunanya. Banyak yang maperlanan. Gunanya ya mengawasi secara eksternal dan memberikan opini. Ya, pasti banyak ngelihat udah nggak terlalu banyak signifikan. Ya sekarang juga udah lemah masalahnya kan. Nah, jadi maksud gue mau bilang nggak bisa diserahkan kepada atasan, hakim pengawas. Nah, teman-teman koalisi masyarakat sipil kan bagian bahan ya. Menurut gue masih terlalu baik banget nih masyarakat sipil ngasih saran minimal 1 hakim di setiap pengadilan untuk jadi hakim pengawas. Nggak bisa, harus 5. Karena kalau 1 hakim hajar, tergantung dia doang. Orang itu jadi udah kayak Raffi Ahmad di tempat itu. Kalau mau kayak MK gitu ya, ada beberapa. 5, jadi bisa saling koreksi. Iya. Meskipun yang nongol nggak perlu 5 ya. Misalnya 3 atau 2 aja cukup. Nah, jadi rasionalitas penyidikan itu diuji dengan alat bukti yang cukup dan yang baik. Bukan dikategorikan 2 loh, Bob. Rejim hukum mana yang bilang alat bukti itu harus 2? Nggak ada. Nah, itulah kadang-kadang nggak ada alat bukti. Polisi pakai kewenangan manggil orang untuk klarifikasi. Iya. Padahal dari hasil klarifikasi itu nggak ada fakta apapun. Betul. Dia cuma punya lembaran klarifikasi, manggil saksi ahli. Ya kan, saksi ahli yang nggak ahli, saksi ahli yang nggak ada kerjaan lah, akademisi yang nggak ada kerjaan. BU aja. BU 2 ini minimal alat bukti. Padahal rasional nggak memenuhi standar minimum pembuktian? Enggak. Nah, akhirnya semua itu poin-poin kayak gini yang harusnya dikoreksi di POPA. Dan itu nggak ada. Jadi maksud gue ya kita bisa lihat bahwa ternyata ya KUHP yang baru ini kalau dipaksakan justru malah worsening the situation gitu ya, memperburuk. Karena legitimasi polisinya nambah, terutama di polisi ya. Kalau gue ngeliat kayak problemnya anjrit. Jadi kayaknya mau menambah legitimasi ketika polisi, jujur harus kita sampaikan, situasi polisi, kepercayaan publik di mata masyarakat. Nah, semakin. Jadi kayak mau ngedongkrak gitu legitimasinya untuk memperlihatkan wewenang polisi itu jadi gede dan super power banget gitu. Dan kalau kayak gini berarti kan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
baik dari publik ataupun dari circle. Sebenarnya negara dirugikan. Itu dia. Dia makan Itu yang mau gua tanya. Kalau dari negara siapa yang paling dirugiin? Terutama kalau buat lawyer kayak lu gitu tuh gimana tuh? kalau KUHP yang seperti ini justru ini makan banyak biaya material maupun non material. Iya. Karena nanti gini, dalam hak asasi manusia ada satu prinsip namanya satisfaction ya, lu ngerti lah. Satisfaction itu bukan sekedar kayak lagunya Rolling Stone, I can get no to satisfaction itu. Satisfaction itu para pihak yang ada dalam satu proses hukum, dia satisfied, Puas. karena mengikuti proses itu. Yes. Ngikutin prosesnya, terus dia puas, dia korespondentif dengan proses itu semua. Nah, kalau semua sudah puas, nggak ada banding, nggak betul. ada rame-rame. Iya. Nah, jadi proses hukum itu cepat. Yes. Ada, Nggak ada delay gitu. nggak ada delay, terus nggak ada tekanan. Jadi nggak ada hal-hal yang menyita waktu. Kasus Vina misalnya. Dulu ditangani, makan biaya, terus dibuka lagi. Ini apa sih? Iya. Kalau kata orang dulu, nih apa sih ini negeri ini? Iya. Orang ditanganin, terus nggak diterusin, terus dibuka lagi. Terus udah gitu juga nggak dapet juga yang siapa yang salah gitu. Nah, jadi kita nggak dapat pembelajaran siapa yang salah, siapa yang benar. Benar. Terus faktanya seperti apa? Nggak ada trust. Nah, jadi banyak energi yang terbuang. Nah, KUHP harusnya disusun secara baik, secara hati-hati, secara partisipatif. Gak ada tuh kepentingan mau buat apa? Buru-buru. Nah, ini kan kalau misalnya diburu-buruin, nanti dia jadi, mohon maaf, jadi barang rusak. Barang baru yang tidak sempurna, reject. Iya. Kayak barang pabrik tuh baru dibikin sama pabrik, tapi reject. Nanti dibawa ke pengadilan, kalau dibawa ke MK oleh para korban, digugurin lagi. Ya, bolak-balik. Jadi orang kan DPR juga digaji, kementerian di pemerintahan juga digaji sama negara. Nah, jadi nanti suruh bikin lagi. Jadi ada banyak kerugian. Terus kita sebagai orang yang berkepentingan sama KUHP itu juga nanti di lapangan ketemu dengan situasi-situasi yang nggak jelas tadi. Lalu nanti ketemu dengan situasi yang kedua, ada klaim sepihak. Iya. Hanya berbasis pada teks. Mending kalau teksnya jelas. Takutnya teksnya juga nggak jelas. Nah, akhirnya itu membuat penegakan hukum tidak efisien. Nanti dia masuk ke catatan global, rule of law. Tapi proses lagi. Kita kan di 5,5, 5,6. Nanti ya segitu-segitu aja, nggak berkembang. Katanya mau cari investor. Ya, nanti investor kan bacanya begitu. Iya. Indeks. Terus ngambek, terus ngambek nanti nuduh nih gara-gara Ada asing. ada attack asing. Itu aja muter aja begitu. Padahal kita ketemu ini masalah sepele, draftnya nggak pernah di-share, admitnya nggak ada, ya kan, mau ngebahas buru-buru. Dan itu nggak cuma di KUHP gitu, maksudnya di semua undang-undang. Mana lu? Pokoknya kayak, jadi maksud gua berarti kan di negara secara material tadi gitu ya, pada akhirnya tuh hanya jadi barang rusak, rejekan yang ujung-ujungnya harus dibenahin lagi, kita lagi yang rugi. Kalau masyarakat mah udah pasti banyak kerugian gitu, tapi kerugian non materialnya jauh lebih besar, Bang. itu maksud gue. Jadi nanti dia jadi alat untuk mempolitisasi lah. Nah, ditambah misalkan gini, kita sekarang aja udah punya masalah, contoh gitu ya, soal overcrowding lapas. Kalau misalkan KUHP berlaku kayak gini, ujung-ujungnya kan si Ditjen Pas dan lain-lain Terus si bikin kalang kabut. lantai. Nah, jadi rusun isinya adalah warga binaan semua. Jadi secara fasilitas, secara kerugian material dalam hal dana itu kan orang-orang yang harus dihidupi juga gitu di dalam lapas, itu juga pada akhirnya akan berdampak gitu. Jadi, nah, tapi kalau kita bicara yang paling menguntungkan dari Siapa yang diuntungkan? Polisi. Polisi kan gitu. Jadi maksud gue, Dan kita jangan takut dalam situasi ini. Ya kan kayak intimidasi dalam berbagai proses. iya. Yang mau nonton video ini gue mau kasih tahu juga. RKUHP ini nguntungin polisi. Oke, sebenarnya di pertanyaan terakhir tapi udah lanjutin aja. Enggak apa. Nguntungin polisi. Dan kita nggak usah takut bahwa karena
pengalaman kita kan, ketika lagi ngebahas undang-undang, banyak orang yang polisi itu datang kan, intimidasi kita ke lapangan. Kayak kita gitu dijemput tiba-tiba. Iya. Untungnya kita ngerti kalau yang Ada datang yang kenapa sih Mbak? Iya. Kenapa nggak sepakat sama Habibur Rahman gitu? Kalau dulu gua waktu Opibus sama apa ya begitulah ada yang datang-datang ke gua gitu. Iya, kenapa sih gitu-gitu. Gak usah takut. Karena memang ini bahkan ini sebetulnya apa namanya alat kerjanya dia banget di KUHP. Dan dia pasti akan belain mati-matian di polisi. Ini kayak pedangnya mereka lah ya. Waduh, ini pedang tajam dan bersinar. Kalau di game-game tuh ya. Samurai X. Apa tuh yang game aku lupa tiba-tiba namanya tuh. Tekken apa? Keluar tuh bawa Samurai. bunuh pos. Ini baginya dibawa dalam lambarnya kan poinnya. Terus pedangnya jadi bersinar gitu. Bener. Nah, Inilah HP ini kalau disahkan ini nih yang draftnya dibacain di dalam siaran langsungnya Habibur Rahman tiap sore itu. Itu jadi senjatanya si polisi. Jadi polisi lah ya ini yang berjalan. Yang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Ada 3 tugas polisi. Ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Nah, yang penegakan hukum ini, Ya udah tuh. KUHP ini nih. Iya. Nah, jadi dia pasti nanti akan bela-belain nih. Nah, cuman nanti akan tambah dominatif, gapnya tambah serius. Polisi akan semakin dominan dalam penegakan hukum dengan KUHP yang baru ini. Lalu masyarakat akan semakin tersandra sekali nanti dia kena laporan. Atau bahkan kalau even dia ngelaporin aja. Iya. Dia akan ngelapor ke satu mekanisme yang ada pihak yang sangat dominan menentukan. Jadi dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain sama si coklat ini. Nah, coklat ini. Jadi kita udah pasti ya, maksudnya selama ini kan Anabel gue sebagai anak non hukum gitu merasa bahwa satu KUHP ini terlalu ribet gitu untuk dimengerti sama orang-orang yang non hukum. Betul. Kalau lu kan ya karena lawyer gitu ya pasti ini makanan sehari-hari lah. Kedua, gue berasumsi ketika gue membaca KUHP ini atau persoalan dalam KUHP ini adalah ya pasti yang dirugikan masyarakat. Tapi ternyata negara punya kerugian dan itu dia. Tapi pemerintah belum ngomong apa-apa nih gitu sampai sekarang atau ibaratnya menahan lah si DPR ini untuk jangan buru-buru gitu. Dan ternyata yang diuntungkan adalah polisi. Kalau misalkan KUHP udah jadi, polisi punya pedang tadi. Belum lagi kalau undang-undang Polri di revisi juga gitu kan. Jangan-jangan ini cuma apa bang, kayak bergen ketika UU TNI udah disahkan. Nah polisi, gue mau juga dong gitu. Bisa jadi nggak sih begitu? Bisa nggak tanpa dikonfirmasi ya? Iya. Sebagai Anabel aja gitu. Anabel tepat. Analisa gembet. Ya itu istilah gue. Iya. Sosiologi aja. Secara dari sisi analitis boleh kita ngomong begitu. Iya. Karena ini jadinya ya tadi seperti yang di awal lo bilang gitu, ini hanya jadi sekedar apa deal antara para penguasa ini gitu maksud gue. Harusnya sih kalau presiden kita nih sekarang namanya Prabowo, harusnya dia sensitif ya untuk tidak meloloskan draft yang seperti ini. Betul. Karena ketika dia belum pelukan sama Jokowi, kelematian belum gabung ke pemerintah, rejim politiknya siapa nih Prabowo ini kan ada di oposisi. Yang kalau kata orang Jawa dikuyo-kuyo dulu. Banyak pendukungnya Prabowo dipidanakan dengan model hukum acara yang keserampangan. Betul. Dan akhirnya ya undang-undang kayak gini jadi kayak apa? Cuman transaksional di antara mereka. Terus yang dirugiin jadi masyarakat. Gue sebenarnya kalau bahas substansi tuh kadang-kadang gue menghindari gitu. Kalau di dalam situasi hari ini gitu ya, karena satu kita udah tahu lah tadi kalau berangkat dari kasus kita aja. Tadi soal saksi mahkota dulu di KUHP yang lama nggak ada. Terus itu udah kita praktekkan di kasus kita, terus sekarang disahkan gitu, jadi satu nomenklatur sendiri. Terus ketika kita ngomongin pengawasan yang lemah malah makin lemah lagi gitu.
Terus kalau kita ngobrolin soal undue delay atau penundaan kasus, nah publik yang bingung nih kalau nunda terus itu kan harusnya ada batasnya kan. Yang bisa ngawasin ternyata ya coklat-coklat lagi gitu. Nah berarti kita masuk ke soal pertanyaan call to action ya nih ke publik itu. Gua bukan orang hukum tapi gua tahu ini penting karena gua udah pernah ngalamin sama lu gimana ribetnya berhadapan dengan hukum gitu. Apalagi kalau kita nggak ngerti, kita punya privilege karena kita paham, karena kita mengadvokasi. Cuma kalau publik membiarkan situasi ini tanpa ngomongin substansi secara detail gitu ya. Karena kemarin soal substansi sudah dibahas di Pol PP sebelumnya sama Bang Coki. Dan itu ternyata gue bukannya mau nakut-nakutin warga juga gitu. Tapi ya ini kalau kita biarin bakal berbahaya buat ke depannya gitu kan. Dan tadi tuh ada putaran politik hukum yang ya udah ntar lu uji aja lagi di judicial review di MK dan segala macam gitu. Nah kira-kira dalam situasi seperti ini nih apa yang bisa publik lakukan lo? Gak banyak. Iya selain Gini, gue mau bagi layers dari publik tadi itu ya. Ada publik yang diam terancam dan tidak mau tahu atau tidak bisa tahu. Ada publik yang terancam, dia tahu tapi dia mungkin dia deliver powernya ke orang-orang kayak kita. Betul. Kita itu maksudnya bukan lu dan gua doang. Iya, tapi Ada juga si Tio, siapa itu ada juga ada teman kita ya kan. Banyak kepada teman-teman yang kerja advokatif, yang kerja advokasi soal RUHP ini. Nah, jadi itu satu. Mendeliver itu bukan berarti ketemu ke rumahnya Neng Fatia, assalamualaikum. Neng saya titipin Neng gitu, bukan gitu. Artinya mengambil sejumlah rentetan pengalaman peristiwa. Nah, itu yang harusnya dipakai masuk ke dalam RUHP, bukan menggunakan apa yang mereka pakai selama ini. Kan para penyidik, para penguasa punya praktek yang tidak ditulis di KUHP yang lama. Ya kan, saksi mahkota, restoratif justice, penyadapan. Nah, kelakuan mereka selama ini minta diakomodir. Terus peristiwa yang dulu menghujam kita-kita ini dimakan. itu harusnya kalau gini ya stop pelajaran. Mestinya kan kalau pakai pendekatan hak asasi manusia kita bongkar lu siapa tuh nih bandit-bandit di belakang mekanisme hukum yang serampangan ini selama 10 tahun. Ya pasti orang bilang Jokowi itu udah. Biar aja itu atau Roy Suryo yang cari ya. Nah, tapi dalam konteks ketertiban berpikir yang konseptual untuk menyusun sebuah proses sebuah legislasi, prosesnya adalah harusnya yang diakomodir masuk itu pengalaman si rakyat tadi. Nah, kita ini harus manggil tuh, ngambil. Di LBH Jakarta saya pernah diundang jadi saksi ahli kasus pengamen yang salah ditangkap disiksa. Dulu kita di Kontras banyak dapat laporan-laporan kayak begitu. Masyarakat adat yang dituduh dikena proses hukum palsu dalam rangka untuk menakut-nakuti itu supaya dia keluar, gak ngorganisir warganya untuk ngelawan perusahaan yang mau ngerusak hutannya si kampungnya mereka. Ini kan banyak banget ya. Dokumen itu dari mana? Ada di Komnas HAM. Iya. Lagi NGO. Habibur Rahman sama Mr. EDOS udah nonton belum seminggu full di pusat database Komnas HAM. Alhamdulillah tuh, kira-kira udah belum? Lalu kapan kita nih duduk bareng di kantor ombudsman? Atau berdebat lah. Daripada teman-teman NGO bikin hearing di depan pagar DPR, ajak ketemuan di kantor ombudsman. Iya. Edukasi kita dong, wahai ombudsman, om sekalian. Ya. Gimana data-datanya pelanggaran? Kan banyak. Dulu gue ingat waktu Bu Nini sekarang di Dewan Pers ya. Bu Nini masih di ombudsman, dia tuh yang berani nyampetin ke siapa nih orang yang hoki nih sempat jadi presiden Jokowi ya. Yang hoki jadi presiden. Datang dikasih tahu nih ada problem nih polisi laporannya kayak gini. Kasus ITE paling banyak. Kami disambut sama kawan kita nih Bang Mahfud MD. Bahan-bahan itu ada. Tapi itu nggak dipakai masalahnya. Jadi kalau balik ke
kalau lo tanya tadi apa yang bisa kita lakukan, kita harus ngambil catatan-catatan praktek hukum acara yang ada selama ini. Oke, maksudnya kejanggalan-kejanggalan Ada lagi nih, orang nggak pernah ngeh nih. Polisi, kejaksaan selalu bangga kan, baru mulai penanganan satu perkara. Coba kami sudah menangani kasus ini, penyidikan sudah dimulai. Nah, kayak sensei ya kita, ya kan, dimulai. Nah, terus ke mengajar, pernah dengar ceritanya? Putusannya gimana? Hilang di jalan banyak kasus. Jadi cuman gong di awal doang lempar isu. Karena orang awam itu begitu dilaporin udah vibrat. Iya betul, wah geter mereka kan. Lebih banyak kan begitu kan, genteran gitu dilaporin. Begitu itu cukup. Jadi itulah yang dimaksud sama Prof. Mahfud tadi dulu, bisnis hukum, bukan hukum bisnis. Jadi Bisnis hukum. hukum dipakai untuk nakut-nakutin orang. Oke. Nah, jadi terakhir. Undang-undang nomor 8 aja nih, Bob. Yang lama aja. Undang-undang 8 tuh KUHP. KUHP yang lama aja. Sekarang. Yang lagi berlaku ini aja. Masih banyak orang nggak ngerti. Itu dia. Apalagi yang baru begini. Gua aja jadi ngerti gara-gara gua berkasus gitu. Ya, Peter kan lu pas kasus. Nggak perlu gua kuliah hukum lagi. Jadi, yang gue mau bilang, nggak bisa. Big no buat pemerintah dan juga DPR kalau diburu-buru. 50 konsultasi kampus itu ya kita perlu tanya. Emang kampus ini absolut bener? Iya, apakah dia udah pasti oke gitu? Gue nggak percaya sama kampus, gue nggak percaya sama akademisi doang. Kita nggak beli merek. Doang ya, doang. Bukan berarti nggak percaya sama semua ya. Nggak beli merek. Betul. Gue pengen tahu tuh kampus mana, Nah, dosennya siapa, ahlinya siapa, Iya. dia pernah nulis apa, pernah riset apa. dibayar berapa, pakai uang apa? Gitu pun. Gua kerja di bidang hukum sama hak asasi manusia. Ya ada yang lebih lama dari gue, ya kan. Tapi kalau gue nggak jadi dosen bukan berarti gue goblok, Udah ngerti, benar. ya kan. Jadi jangan nganggap remeh orang. Betul. Jangan kalau ada yang bangga sama kampus ya di OS silakan, di orang kampus. Iya. Dia kerja di situ. Iya. Cuman juga kalau misalkan orang kampus yang harusnya mencerdaskan, tapi ujung-ujungnya malah bikin aturan kayak gini, ya Itu kita lawan. itu semangatnya malah punitif nggak sih sebenarnya gitu. Itu malah menggunakan ilmu untuk Ngancurin orang. kita kan korban dari akademisi. Iya. Iya. Siapa nih ahli kebijakan publik nih? Ya mana? Terubus. Oh, Trubus, iya. Gua udah lupa sama orang-orang aktor-aktor. Terubus dosen Trisakti. Nanti tolong dikasih gambarnya ya. Dah. Ini. Gitu. Ini dia aktor dalangnya. Dia itu ahli menjadi saksi. Betul. Saksi ahli. Betul. Ahli menjadi saksi ahli Karena dia sering jadi saksi. untuk mempidanakan kelompok-kelompok kritis. Termasuk si siapa Agus sih gue pidanai. Kita sebut aja namanya. Gue bahkan udah saking gue sebelnya gue udah lupain nama itu. Orang itu nggak boleh lupain. Bahaya. Berarti penting juga ada akademisi-akademisi yang masih berpihak sama masyarakat lah ya gitu. Maksudnya jangan-jangan memang ini perlu diperpanjang debatnya selain menolak gitu, yaitu untuk membuka debat publik tadi gitu, dibuka secara terang-terangan. Apa masalahnya, publik juga dalam artian kesimpulannya adalah harus engage-nya ya. Mungkin kalau baca substansinya mah bingung banget gitu, kayak Omnibus Law juga dulu kan nggak semua orang ngerti. Tapi pada akhirnya kalau lu harus berhadapan sama polisi, ketika lu pada akhirnya misalkan kena korban salah tangkap atau harus lapor polisi, itu nggak dilaporin balik, malah dilaporin balik misalkan, itu bisa jadi isu kita. Dan ini isu yang lekat banget gitu. Apalagi kalau lu googling gitu ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepolisian, kita tahu polisi aja jadi juara 1 pelaku penyiksaan. Tapi kalau lu googling, ternyata di situ di blog semua bang, bahwa semua masyarakat Indonesia 87% puas dengan kinerja polisi. Iya. Jadi kita ngerti lah metodologi apa ya? Iya, itu dia. Dan semuanya berarti kan ada transaksi di situ.
yang jadi sebetulnya persoalan KUHP ini tidak hanya soal substansinya yang perlu kita tolak dan kita bahas bareng-bareng, tapi dari prosesnya, bagaimana politiknya, terus udah gitu juga bagaimana gejala negara ini terus-menerus gitu ya memproduksi legalisme otokratis gitu, melegitimasi tindakan-tindakan yang menyeleweng gitu loh, dan bahkan malah mengagungkan orang-orang yang sebetulnya selama ini problematik ya, salah satunya polisi gitu. Dan kemarin tentara udah dapet, sekarang polisi udah dapet jatah, besok bisa yang lain-lain lagi. Jadi ya publik, Kita pengennya bukan legislasi soal jatah ya. betul. Nah itu kan ya maksudnya legislasi emang harusnya bukan soal jatah dong. Tapi yang terjadi hari ini kan begitu. Jadi kalau kita secara pasif nggak nyap-nyap juga gitu, maksudnya ya at the end kita juga yang bakal kena, dan jangan-jangan nanti situasi kita terulang terus gitu. Lebih baik kita tegang dan diintimidasi sekarang dalam rangka ngebahas KUHP daripada nanti jadi RKUHP ini jadi satu mesin monster ya, Iya, dan harus nyapuin lagi. yang lu bayangin aja ngelegitimasi untuk penyamaran, Undercover bayi. tiba-tiba undercover jadi anak lu di rumah, Jadi tukang paket bang, bisa banget itu tiba-tiba jadi tukang paket. Kita dengan paket-paket ria ya. jadi aduh nggak banget lagi. Iya. Nah, mestinya Habibur Rahman ya sebagai orangnya Prabowo, mesti dia paham sensitif. Harusnya Dia bekas orang LBH Rakyat, dia tahu dulu bagaimana. Dan isunya deket dengan rakyat. terus waktu dia nempel bersama Prabowo nih di zaman oposisi kan dia juga ngeliat depan mata. Gak ada yang perlu diburu-buru. Gak ada yang perlu diburu-buru. Kalau Edi OS kan memang ya, kalau dugaan bacaan gue dia punya misi pribadi lah sebagai berhasil ngawal KUHP. Yes, inilah. KUHP, nah, dia akan dikutip oleh semua fakultas hukum ketika ngajar kan, kira-kira gitu. Tapi secara politik kan ya dia menurut gua ya Jokowi oke, Prabowo gak ada sentimen, Iya. gak ada. Intinya emang star syndrome aja kalau di OS sih menurut gue. Bisa. Iya. Oke, jadi itu kawan-kawan sebenarnya banyak banget yang masih bisa banget kita bahas bareng-bareng, tapi Pol PP soal KUHP ini mungkin tidak jadi episode terakhir. Di sini akan ada banyak pembahasan lainnya juga. Tapi intinya kita harus sama-sama tolak dan kita kawal prosesnya seperti apa. Dan ingat tadi, ternyata yang dirugiin bukan cuma kita, tapi juga bisa jadi negara, bisa jadi kita sendiri gitu ya, dan udah pasti gitu. Jadi ya nggak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak mengikuti ini hanya karena bingung dengan prosesnya. Jadi kita sama-sama tolak KUHP dan mudah-mudahan ini bisa ditunda prosesnya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Mudah-mudahan comeback ini akan diteruskan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam nampol.